Doa untuk bangsa, doanya jangan Abdul Somad, karena banyak para masyayikh, para kiai, dan tadi kita sudah berzikir, berdoa bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum, apakah cukup syukur itu? Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya, kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Mengapa kakimu sampai bengkak saat sholat malam? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan salah makharijul huruf, salah sikit maknanya lain. Bersyukur jadi bercukur. Lalu apa makna mensyukuri nikmat Allah? Ramai-ramai silaturahim itu juga bagian dari ungkapan syukur. Zikir itu juga syukur. Sedekah itu juga syukur. Bersalaman syukur. Tapi syukur yang paling utama adalah menjaga hablum minallah, bahwa ada gesekan-gesekan, atmosfer panas menjelang pilpres biasa. Kenapa seolah-olah pilpres, pileg, pilkada ini baru sekarang saja? Kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun. Ini rutinitas biasa. Oleh sebab itu kita jaga ukhuwah Islamiyah. Pulau Madura, ternyata saya mendengar berita yang tidak benar dulu. Boleh saya cerita? Jangan tersinggung. Ustadz Somad jangan macam-macam di Pulau Madura. Kenapa begitu? Macam-macam dibawa arit nanti Ustaz. Ustadz Somad dengan macam-macam di Pulau Madura. Di Pulau Madura itu muslimnya 98%. 98% kalau sudah disebut Pulau Madura muslim. Lalu yang 2% apa? Muhammadiyah. Saya ketakutan seolah-olah orang Muhammadiyah tidak dianggap muslim. Ternyata isu hoax, tidak benar. Begitu sampai di Sumeneb, saya lihat ada kelenteng, saya lihat ada gereja. Artinya apa? Orang Madura terbuka. Cina datang silakan, Tionghoa datang silakan, orang non muslim datang silakan, Belanda sama Jepang datang jangan. Kalau untuk menjajah, kalau untuk jalan-jalan silakan. Artinya apa? Orang Madura masyarakat yang terbuka. Kelenteng dan gereja menjadi saksi nyata. Mata Abdul Somad sudah melihat. Maka jangan mudah terprovokasi dengan hoax. Kamu tahu Madura dari mana? Dari internet. Yahoo tidak bisa membedakan hadis sahih dan hadis hasan. Kamu dapat berita dari mana? Dari YouTube.
YouTube tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Tak sayang maka tak cinta. Abdul Somad datang, maka isu-isu itu pun hilang. Ternyata masyarakat Madura, jangan kalian khawatirkan persatuannya, sedangkan kepada non muslim mereka terbuka. Apalagi wahai engkau Abdul Somad yang datang dari Pulau Sumatera, bukan orang Madura, tapi kau datang di sini dianggap ahlan wasahlan. Ahlan, engkau dianggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu mudah. Alhamdulillah, selama perjalanan ini mudah, terutama masalah makanan. Pagi tadi dikasih ada daging yang belum ditusuk, ada sate, ada sop, ada bakso. Masya Allah, nampaknya kalau seminggu saya di sini pulang gemuk. Jadi siapa yang mau datang ke Pulau Madura, khawatir cuaca panas, khawatir energi negatif, datanglah. Abdul Somad sudah datang kemari. Tidak ada konflik, tidak ada clash, semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah kita bisa bersama, barulah kita bahas masalah yang kedua, mempertahankan budaya sesuai syariat Islam. Tadi saya bertanya-tanya, budaya yang dimaksud ini apa? Rupanya dijelaskan oleh Tuan Haji Muhammad Rawi. Yang saya dapat tangkap tadi ada 3 budaya yang ingin beliau minta saya jelaskan. Sebetulnya udah jelas, kiai-kiai masyayikh sudah jelaskan, cuman beliau ingin Somad pandai nggak menjelaskan ini. Jadi jangan kepedean dulu Abdul Somad. Saya pulang dari Maroko diminta sebagai tim sosialisasi zakat provinsi. Oh, petantang petenteng. Lama-lama saya nanya, kenapa saya yang masih muda dimasukkan dalam tim sosialisasi zakat? Memangnya nggak ada kiai? Lalu mereka bisik, ente masuk di sini bukan karena paling alim. Terus kenapa saya masuk? Suara ente paling kuat. Oh, cuman itu ternyata. Begitu juga dengan sekarang. Abdul Somad tolong jelaskan, mempertahankan budaya. Budaya yang dimaksud apa? Dijelaskan tadi oleh Tuan Haji Muhammad Rawi. Budaya pertama maulid, budaya kedua ziarah kubur, budaya ketiga inilah dia zikir ramai-ramai ini. Karena rupanya beliau sudah dimasukkan ke neraka di Jakarta. Orang Jakarta sudah memasukkan beliau ke neraka. Maulid neraka, ziarah kubur neraka, zikir rame-rame neraka. Beliau sudah masuk neraka 3 kali. Dan sekarang minta Abdul Somad pastikan benar-benar masuk apa enggak. Kita bahas 3-tiganya, setuju? Yang pertama tentang maulid. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kenal? Yang ceramah Abdul Somad. Tadi malam Syekh Kiai Haji Abdul Muqsid. Banyak Abdul. Saya yang ingat namanya Abdul aja.
Abdul Uzza itu nama dia, tapi nama kerennya nanti kalau saya sebut nama keren, oh, tabat yada abi lahabi wa tab. Namanya Abdul Uzza, panggilan di Facebook Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuman tahu satu nama. Nama siapa? Abdul Somad. Dicari di Facebook nggak ketemu Abdul Somad. Saya udah cari Ustaz kok nggak ada. UAS. Oleh sebab itu maka Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Nyebutnya harus pakai huruf tha. Suwaibah. Suwaibah, sini. Sini Suwaibah. Lalu Suwaibah pun datang. Tak langkong. Mohon maaf, kata Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti sebentar lagi dia melahirkan. Kalau anaknya lahir, kasih tahu ke sini. Oke, Tuan. Lalu ditunggulah anak pun lahir. Maka datanglah Suwaibah ngasih tahu, wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan gali tanah kubur buat malu aja. Laki-laki Tuan. Laki-laki. Iya, aku senang karena punya ponakan laki-laki. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi adikku itu ternyata punya anak laki-laki. Aku bahagia. Maka sejak hari ini sampean gak lagi jadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Ponakan yang lahir itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan Allah pada Abu Lahab? Saudara kandung Abu Lahab bernama Abbas bermimpi. Dalam mimpi itu Abbas bertanya, hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Masuk, jangan kau tanya lagi. Panas apa dingin? Panas. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku bahagia dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, azab Abu Lahab panas. Besok panas sekali. Bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabat yadahu fil jahibi muhlida ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-azabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain kalau saya baca syair Arab semuanya nganga, tapi di Madura begitu saya bacakan semuanya nganggu. Kenapa? Negeri santri Bangkalan, mereka paham yang saya baca. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas tabat yada Abi Lahab masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang Bangkalan yang senang menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Jadi kira-kira Pak Ketua Ikama jadi nggak masuk neraka? Nggak jadi. Kalaupun jadi nggak terlalu panas. Cukup dalilnya? Nggak cukup kalau cuman satu. Ini cerita ini di mana kali kami mau lihat? Jangan-jangan Ustaz Somad ngambilnya dari www.google.com. Baca kitab namanya Al-Mafahim Yajib Antusohah, ditulis oleh ahli hadis dari Makkah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Murid-murid beliau banyak di Pulau Madura, alumni dari Rosaifah, dan mereka punya persatuan namanya As-Safwah Al-Malikiyah. Apalagi dalilnya Pak Ustaz? 2. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah orang Pulau Madura, khusus Bangkalan, tentang nikmat-nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah besar. Apa itu? Garam. Bayangkan makan bakso nggak pakai garam. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Kambing. Bayangkan makan sate nggak pakai kambing. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Gas. Pulau Madura punya gas. Betul? Orang rebut-rebutan tabung gas 9 kilo. Di Pulau Madura dalam tanahnya ada gas, di atas pun gas. Bedanya yang bawah berapi, yang di atas tidak. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Nikmat nafas, ingat. Nikmat hidup, ingat. Tapi ada nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika dibuat acara Maulid Nabi, tujuannya apa? Wahai anak-anak, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, ingatlah nikmat terbesar. Apa dia? Datangnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi